Itu namanya sodakoh sir, sodakoh yang diam-diam liwajhillah, hanya Allah yang tahu. Kalau aja 50.000 rasanya gede banget, kita kagetin aja 100 sekalian, rasain lu, gitu kita tantang. Mau berat amat 100, tambahin 50, 150. Jadi jangan ketika kita pengen besar, ada rayuan-rayuan setan yang membuat kita berpikir fakir, tantangin. Di situ setan keselnya bukan main. Buset, bukan dikurangin, dibanyakin sama dia. Setan nggak tahu begitu. Kita tantangin. Ada nggak kejadian begitu? Banyak. Kita pengen sedekah gocap nih, 20 deh awalnya. 20 kayaknya gede amat nih. Wah, kalau gitu gue gocapin. Ketika ada rasa berat di awal mula, gedein aja sekalian. Tutup kuping kita. Disitulah antara kita sama Allah, kita punya dialog. Tuh kalau mau nyentuh, nah ini hari, jangan kita tinggalin. Sesuatu yang istimewa kita lakukan ini hari, luar biasa di hadapan Allah, punya catatan istimewa. Wala jihad fisabilillah, katakan gitu. Lalu beliau menjawab alaihissalatu wassalam, juga yang melebihi jihad di jalannya Allah. Lalu beliau mengatakan, illa ya rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika bi syai'. Kecuali yang bisa ngalahin itu adalah bila seorang keluar ke jalan Allah dari rumahnya ya dengan jiwa dan hartanya, lalu dia nggak akan kembali. Cuma itu yang bisa ngalahin amalan apa? Amalan ini bulan. Ketika dia itu berjihad keluar, artinya apa? Mati. Bukan hijrah, mati artinya. Yang bisa ngalahin amalan ini cuma orang yang keluar dengan harta dan jiwanya, habis dia keluarin, habis itu nggak balik. Meninggal gitu ya. Habis itu meninggal maksudnya. Artinya tidak kembali, dia meninggal dunia ke jalan Allah. Dengan niat tadi itu hartanya dikeluarin, jiwanya dikeluarin, semuanya dia kerahkan hanya untuk Allah dan gak balik. Itu ya, hartanya udah buat umat, udah buat maslahat umat, jiwanya udah kagak balik. Cuma itu yang bisa ngalahin. Keren gak tuh? Amalan keren berkelas kayak begitu doang yang bisa ngalahin. Selain itu kagak. Sholat 1 juta rakaat aja nggak sama. Sama amalan soleh di bulan ini. Yang bisa ngalahin amalan soleh tadi cuma amalan kayak begitu tadi. Selain itu kita dapat menikmati keunggulan hari. Makanya paling enak nih ngerjain setan di hari. Yang kita bilang tadi, kalau setan bikin kita bakhil, tantangin aja lagi. Keluarin 100.000 berat, tambahin 150. Tuh. Ketika ada rasa bakhil dalam jiwa, tantang dengan ketakwaan. Itu namanya autopilot. Bakal amalan kita sampai kepada Allah. Sir dengan diam-diam, nggak usah pakai nyohor. Kita punya rahasia antara kita sama Allah yang nyenengin itu dia. Ya Allah, alhamdulillah kali ini aku dapat ngerjain setan. Ku tapis nafsu itu, ya kan? Setan kan selalu ngajarin atau nuntun orang kepada takut miskin. Setan kerjanya, jangan lu habis, takut itu buat ini aja. Dan kita tahu janji Allah, kalau sedekah nggak bakal hilang, nggak bakal kurang. Masa kita ragu sama Allah? Ente percayaan siapa? Otak ente tadi sama pencipta ente, kan begitu gurunya. Jangan ragu. Kalau emang yakin Allah akan ganti, wah kalau gitu banyakin sekalian. Itu namanya ngerjain setan. Dia pengen bikin kita kerek, mikir-mikir nggak jadi. Kata dia sial. Sering-sering begitu, setan kabur. Sering-sering aja begitu, setan akan mingser sendiri dari kita. Nggak gampang menggugah hati kita dalam ibadah. Setan kalau sering dikerjain begitu ya. Artinya kita akan terbebas dari sifat-sifat yang dimurkai Allah. Karena setan nggak singgah sama kita. Udah kita tawakalnya enak. Giliran udah datang kita tantangin lagi.
Jadi wala jihadu fisabilillah, kecuali orang-orang yang keluar ke jalan Allah dan tidak kembali. Juga keagungannya ini bulan ada pada dimana ada hari Arafah, keagungannya hari Arafah. Ma min yaumin aktaru min an ya'tikallah azza wa jal fihi abdan min nari min yaumi Arafah wa innahu la yadnu yuwahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari di mana yang Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari azab neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya dia pada hari itu mendekat, kemudian membangga-banggakan mereka pada para jamaah haji di hadapan para malaikat. Lalu dia bertanya, apa yang diinginkan mereka itu? Jadi artinya Allah di hari Arafah itu banyak ngebebasin dengan nanya apa yang mereka pengen. Ya ini apa? Pasti menginginkan kebebasan. Lagi ada diskon banyak. Ya. Allah fayaqul ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Ya, lagi diobral tuh. Ya terutama ya umat muslimin, umat Rasulullah SAW. Tapi mudah-mudahan umat Rasulullah semuanya masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan makom tertentu kita bisa banyak menyelamatkan dan menarik orang. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah azza wa jal yubahi malaika, yubahi malaikatahu asiyatan arafa bi ahli arafah fayaqul unzuru ila ibadi atuni sya'than amra. Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya, dibanggain para malaikatnya pada sore Arafah dengan orang-orang di Arafah. Lalu Allah berkata, lihatlah keadaan hambaku gitu. Mereka mendatangiku dalam keadaan apa? Kusut dan berdebu. Jadi orang kalau lagi ente pergi haji di sono, ya capek, payah. Emang betul-betul penuh dengan kepayahan di sana itu. Dan Allah banggain itu sama para malaikat. Lihatlah para malaikat. Kenapa dibanggain? Karena mereka mengikuti apa yang aku perintahkan. Senang, bangga Allah. Maka di saat kebanggaannya Allah kepada hambanya terapli dan terlampiaskan kepada hamba-hamba yang lain. Makanya dikatakan hari itu pembebasan api neraka banyak. Yang keempat ada keagungan hari Nahar, yakni 10 Dzulhijjah. A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr, tsumma yaumul qar. Hari teragung di sisi Allah adalah hari Nahar, kemudian hari setelahnya. Mu'atiyah Saibah bin Harith berkata, kami para wanita diperintahkan untuk keluar pada hari Id hingga kami mengeluarkan gadis dalam pingitan. Jadi yang dipingit juga disuruh keluar. Juga mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid, suruh keluar. Ya, berada di belakang orang-orang mereka bertakbir dengan takbirnya dan berdoa dengan doanya, mengharap keberkahan dan kesucian dari hari yang agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada keutamaan-keutamaan yang memang beda dari yang lain. Ini jangan sampai kita kehilangan momen-momen ini. Yang terakhir adalah keagungan hari-hari tasyrik. Wadzukurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dari beberapa hari yang terbilang. Makanya kita kan baca takbir setelah salat selama yang tasyrik. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud beberapa hari yang dikatakan adalah hari tasyrik. A'zamul ayyam 'indallahi yaumun nahr, tsumma yaumul qar. Hari teragung di sisi Allah adalah hari Nahr, kemudian hari setelahnya. Itu juga dimaksud. Yaumul Arafah, yaumun nahr, wa ayyamut tasyrik 'indana ahlul Islam wa hiya ahlu 'adl wasyara. Hari Arafah, hari kurban, dan hari-hari tasyrik merupakan hari rayanya kita umat Islam. Dan dia merupakan hari makan dan minum. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari kita menguraikan beberapa fadhail, ya, di mana keutamaannya ini 10 hari ini jadiin motivasi kita buat terus meningkatkan ibadah spesial kita kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen
Jangan sampai kita ngambur-ngamburin waktu yang emang hakikatnya makin lama makin dekat. Yang kesempatan itu adalah kesempatan terakhir. Terus akuin dan rasakan itu. Untuk apa? Untuk memotivasi kita taqarrub kepada Allah.